Halo semuanya, selamat datang di Bunga Channel. Kali ini kita bahas tentang hosting ya. Ini berdasarkan pengalaman aja. Dan ini untuk pemula ya, khusus pemula aja. Kalau yang udah bukan pemula, nggak usah nonton video ini ya. Di tahap berikutnya setelah kita membeli domain, kemarin kita beli domain dan saya nggak bisa ngasih tahu prosesnya karena ternyata pernah dihapus ya videonya oleh YouTube. Nggak tahu alasannya apa, mungkin karena ada nomor HP yang tertera gitu. Jadi beli aja domain di provider lokal banyak ya, kayak Rumah Web, ID Web Host, dan lain-lain lah. Cari yang harganya normal itu sekitar 150 ribuan ya, 150 ribuan. Ada yang murah banget 100 ribuan, tapi tahun keduanya itu hampir 200 ribu. Jadi ya kalian bisa tonton lah video saya tentang beli domain ya. Kalau saya rekomendasikan beli di Namecheap, itu kalau pengguna baru itu murah ya, ada diskon, jadi cuman bayar di bawah 100 ribu, nggak nyampe 100 ribu. Tahun kedua normal ya 140 ribuan kalau nggak salah. Di tahap berikutnya yaitu kita memilih ya platformnya, mau pakai Blogger atau pakai WordPress. Kalau pakai WordPress itu karena kita beli domain sendiri ya, bukan melalui wordpress.com. Jadi kita pakai self host atau kita pakai hosting sendiri untuk WordPress-nya. Sedangkan kalau Blogger kita bisa custom domain untuk Blogspot ya. Itu lebih simple sih. Teknikalnya itu lebih sedikit lah ya. Jadi untuk pemula mungkin lebih gampang mempelajari custom domain Blogspot dibandingkan membangun blog WordPress. Tapi untuk ke depan, untuk masa depan itu lebih saya rekomendasikan menggunakan WordPress ya. Untuk Blogspot boleh, tapi buat blog yang niche gitu. Jangan buat website utama yang kalian mau pakai sampai bertahun-tahun ke depan, karena Blogspot itu banyak keterbatasan, sedangkan WordPress itu jauh lebih fleksibel ya. Mau ditambahin apa aja itu hampir semuanya bisa gitu. Penyedia plugin dan sebagainya itu banyak banget. Kalau Blogspot itu lebih rumit dan lebih kacau lah bisa dibilang ya. Lebih liar gitu. Nah, jadi saya rekomendasikan pakai WordPress, dan kalau pakai WordPress karena kita beli domain sendiri kemarin, jadi kita harus nyewa hosting ya. Harus nyewa hosting, nyewanya di mana? Sama aja di tempat beli domain bisa ya. Jadi kalau kalian beli domain sekalian sama hostingnya itu nggak apa-apa, lebih mudah. Tapi kalau mau misah juga nggak apa-apa. Kalau saya biasanya misah ya. Beli domainnya di lokal, misalnya di ID Web Host atau Rumah Web, hostingnya itu pakai luar, kayak misal di Hawkhost ya, langganan saya itu. Kenapa? Karena dari pengalaman saya, kalau misal kita nyewa hosting yang murah di lokal, penyedia lokal hosting yang murah itu kurang bagus ya dibandingkan di luar, dengan harga yang sama. Jadi kalau di lokal itu harus lebih mahal lah, 2 kali lipatnya baru bisa mendapatkan kualitas yang seperti di luar negeri. Jadi saya rekomendasikan sih beli di sewa hostingnya di Hawkhost ya. Untuk linknya saya taruh di deskripsi, itu ada link affiliate. Kalian nggak harus di situ, kalian di lokal juga nggak apa-apa. Cuman kalau di lokal itu dengan harga yang sama itu nggak sebagus di luar. Rekomendasi lainnya ada Bluehost, ada HostGator, ada lain-lain banyak lah ya, InMotion, DreamHost. Itu jadi kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan pakai hosting lokal ya bayarnya gampang ya, kalau mau komplain juga gampang pakai bahasa Indonesia. Tapi kekurangannya dengan harga yang sama itu kualitasnya kurang, nggak sebagus di luar. Itu saya pengalaman, websitenya nggak rame tapi sering error ya. Menyebalkan sih lama-lama ya. Jadi saya agak trauma kalau yang murah. Kalau yang agak mahal bagus, di lokal juga bagus. Tapi kalau misal mau yang murah itu lebih baik di luar. Untuk pembayarannya ya agak repot ya, karena harus menggunakan PayPal atau kartu kredit gitu. Tapi
kalian bisa pakai Bank Jenius, itu bisa buat bayar-bayar kayak gitu ya. Menggunakan virtual kartu kredit virtual gitu, atau BNI juga kalau nggak salah bisa. Kalau ribet, kalian nggak mau ribet bayarnya pakai jasa pembayaran atau ya tadi sewa hosting di lokal aja. Itu kelebihan di luar ya itu tadi ya, lebih kuat dengan harga yang sama, itu lebih kuat menahan visitor dan lebih jarang error dan sebagainya lah. Itu jadi kayaknya saya contohkan nanti, kita karena saya udah ada hosting di luar ya, jadi mungkin akan saya numpang di hosting yang udah ada sih. Cuman saya contohkan menggunakan hosting lokal ya. Nanti saya sewa kayaknya di rumah web. Itu nanti di video tutorial cara menginstal WordPress dan memasangkan ke hosting. Itu di video berikutnya. Jadi video sekarang ini mungkin biar saya agak rajin ya. Ini ngupload video sekedar cerita aja. Jadi kesimpulannya, saya lebih merekomendasikan WordPress dibandingkan Blogspot untuk untuk jaminan masa depan. Enggak, bahasanya gitu banget. Pokoknya untuk kedepannya itu lebih enak pakai WordPress ya. Dan sekarang Blogspot itu lebih pilih-pilih ya. Blogspot itu sekarang kayaknya harus rajin banget. Kalau nggak rajin, postingnya nggak ke indeks-indeks. Bahkan postingan yang udah ke indeks itu bisa di de-index alias hilang di Google-nya. Sekarang Google begitu ya, Blogspot kayak nggak disayang, yang disayang malah WordPress. Padahal Blogspot punya Google sendiri gitu. Sedangkan Blogspot masih saya rekomendasikan untuk subdomain aja ya, subdomain, atau kalian bikin blog baru nanti yang nggak kalian rencanakan menjadi website yang besar gitu, kalian bisa pakai Blogspot. Cuman harus rajin dan SEO-nya itu kayaknya lebih harus ngoyo sedikit ya, karena WordPress itu menurut saya SEO-nya lebih bagus, lebih gampang. Mungkin banyak yang nggak setuju sama saya, tapi saya ngalamin sendiri. WordPress sama Blogspot lebih gampang WordPress. Dengan kualitas artikel yang bagus, nggak diapa-apain itu bisa dapat visitor. Sedangkan Blogspot agak malesin ya. Tapi Blogspot bagus buat beberapa hal. Saya udah pernah bahas panjang ya tentang WordPress versus Blogger. Nanti mungkin saya bikin lagi. Tapi itu kesimpulannya, saya rekomendasikan pakai WordPress, dan untuk hosting saya rekomendasikan di luar. Tapi kalau kalian mau di lokal juga nggak apa-apa untuk belajar. Nanti kalau kalian mau bayar lebih pakai VPS lebih bagus ya. Tapi kalau kalian nggak repot, kalian mending di Hawkhost aja. Saya taruh linknya di deskripsi, silakan di situ. Udah sih kesimpulannya itu dong. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya, videonya gaji banget ya. Cuman gak apa-apa lah buat memancing saya agar lebih rajin membuat konten untuk channel Bung Mo ini. Sekian, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ini 8 menit seriusan. Buset.